Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad la nabiyya ba'da sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fastakharu hadis kitabullah wa kharu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan dirahmati Allah, jamaah kajian duha Ahad pertama di Mojokerto. Bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas rahmat, nikmat, hidayah, inayah yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Dan salah satu rahmat dan nikmat yang nyata diantaranya pagi ini. Kenapa? Allah gerakan antum untuk bisa datang ke kajian duha di kaji ini. Ini kalau tidak karena Allah, gak bisa kita sampai kemana. Urusan ke masjid, urusan thalabul ilm gak gampang, apalagi ke masjid. Berat ke masjid itu. Ketika muadzin memanggil kita hayyal shalah, hayyal falah, apa jawab kita? La haula wala quwwata illa billah. Kamu tidak karena gak bisa. Apalagi muadzin panggil hayyal shalah, hayyal falah, hujan plus yang keluar apa? Alhamdulillah hujan kasih kena masjid. Kayak nggak ada payung. Berat urusan ngaji thalabul ilm itu berat. Padahal ini nikmat, rahmat, hidayah inayah yang nyata. Kenapa? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila engkau berada di taman-taman surga, ambillah bekal dari taman-taman itu. Qalu, sahabat bertanya, "Ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga ya Rasul? Rasul menjawab, hilang dzikr. Halakoh yang mana mengingatkan kita pada Allah dengan segala hukum dan syariatnya. Halakoh thalabul ilm, halakoh yang dikenal juga di masyarakat dan ajman ulama bersepakatnya sebagai majelis ta'lim. Itulah taman-taman surga. Maka antum pagi ini ada di taman surga. Oleh karena itu
itu ini penuh malaikat. Dan Rasul bersabda pula dalam Rawahu Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Idza quri'al Qur'an wal haditsa fi baitullah aw buyutakum, innallaha malaikatan samatadau fil majlis fasta'in bila indahu wa maghfirlahu." Apabila dibacakan Quran dan hadisku, baik di masjid maupun di rumah-rumah kalian, sungguh malaikat Allah datang berkumpul duduk bersama yang bermajelis, mendoakan yang bermajelis, memohonkan ampunan bagi yang bermajelis. Maka duduk antum bukan duduk sembarangan, duduk bersama malaikat. Oleh karena itu minimal hati kita getar dan tidak ngomong sendiri supaya malaikat tidak terganggu. Hadirin wal hadirat ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi Rasul katakan lagi dalam Rawahu Bukhari nomor hadis 71, Muslimnya 2439, perawi Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu. Rasul bersabda lagi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah jadikan dia semakin faqih, faham, mengerti tentang agamanya. Mudah-mudahan majelis kita pagi ini mendapatkan khairiyah daripada sabda Rasul, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kita bisa cinta dengan agama ini? Kita harus tahu betul agama ini. Kalau antum tidak mengenal baik agama ini dan tidak mengenal betul agama ini, bagaimana antum bisa? Bagaimana bisa cinta dengan agama ini? Dan di mimbar yang mulia ini saya beritahukan, sesungguhnya itu tidak ada yang namanya agama. Tidak ada agama itu. Sungguh-sungguh tidak ada, wallahi tidak ada agama kecuali Islam. Alhamdulillah saya banyak belajar kitab yang disebut di dunia sebagai kitab suci, Tripitaka, Weda, Deuterokanonik, Talmud, Alkitab, Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi soal Tuhan, ya diberi kesempatan mengenal. Mulai dari Tuhanku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru, sampai Tuhan 3 in 1. Gak cuma kopi susu, Tuhan ikut 3 in 1. Sampai la ilaha illallah. Dan saya penganut agama Tuhan 3 in 1 33 tahun. Kenapa saya pilih la ilaha illallah? Ini satu yang perlu kita harus kenal betul agama ini. Maka di dalam surat Ali Imran ayat 19, Allah tegaskan dengan kalimat inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisiku Islam. Kalau kita lihat lagi di surat ke-5, surat Al-Maidah ayat yang ketiga, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan." Hari ini telah kusempurnakan sebuah agama bagimu. Wa atmamtu alaikum nikmati, yang aku cukupkan nikmat ini bagimu. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridho Islam sebagai agama. Allah nggak pernah buat agama selain Islam. Jadi agama itu hanya Islam. Bahkan pesan Allah paling mentok pada manusia, di surat Ali Imran ayat 102, yang setiap kali ada kajian, ada tausiah atau khotib Jumat, insya Allah dibacakan oleh para khotib. Ali Imran 102, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum." Allah sendiri sampai pesan, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Berarti nggak diterima selain itu. Karena sungguh Allah tekankan lagi di dalam Ali Imran ayat 85,
Wa may yabtaghi ghairil Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan pernah aku terima. Itu dari sisinya. Ini firman Allah. Dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Rawahul Bukhari Muslim lagi diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyi dambi a'dhamu indallah. Rasul, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Qal, Rasul menjawab, anta ja'alillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu buat tandingan-tandingan selain Allah, padahal Allah yang menciptakan kamu. Oleh karena itu, tauhid, ajaran bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu sudah Allah sampaikan. Sejak kapan? Coba antum lihat surat Al-Anbiya, surat 21. Ketemu ayat 25. Wa ma arsalnaka min qablika min rusulin illa nuhi ilaihi anahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak pernah aku mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak aku wahyukan untuknya bahwa tidak ada Tuhan selain aku. La ilaha illa ana fa'budun. Maka sembahlah aku. Tegas. Tidak pernah ada satupun nabi yang tidak membawa ajaran tauhid. Jadi ternyata semua nabi itu Islam. Karena Allah katakan dalam surat Al-Anbiya ayat berapa tadi? 25. Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi ana la ilaha illa ana fa'budun. Tidak pernah aku mengutus seorang rasul pun sebelum Muhammad SAW yang tidak aku wahyukan padanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, Allah. Dan kita disuruh nyembah Allah. Bersyukur kita diturunkan Al-Quran. Jadi kita tahu siapa yang harus kita sembah. Coba lihat Al-Baqarah 21. Allah panggil siapa itu? Manusia yang dipanggil. Ya ayuhan nas budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai manusia, manusia yang dipanggil, bukan orang Islam, bukan orang beriman. Ibudu rabbakum, sembahlah aku Rabbmu. Ibudu itu abdun, dari kata abdun, abada ya'budu, hamba yang mengibadahi sesuatu. Maka seseorang menghamba pada siapa yang perlu kita hambai? Kalau tunjukkan di Quran, Rabb, Rabbakum, Allah Rabbmu. Rabb itu maknanya dalam bahasa Arab adalah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memelihara, yang mengatur, yang menjaga, yang memberi dan yang mengambil. Itu makna Rabb dalam bahasa Arab. Maka bersyukur kita, Quran diturunkan, Rasul diutus, kita tahu siapa yang perlu kita ibadati. Yang hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satupun nabi yang tidak membawa la ilaha illallah. Semua nabi Islam. Mari kita telusuri satu persatu. Buka surat ke-7 Al-A'raf ayat 59. Sudah ketemu? Apa firman Allah di sana? Itu 59 ya. Laqad arsalna Nuh ila qaumihi faqala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Apa kata Nabi Nuh? Wahai kaumku, sembahlah Allah karena tidak ada Tuhan selain Allah. Itu ayat berapa? 59. Naik 65.
Saya juga buka. Wa ila ad akhahum Hud. Nabi siapa ini sekarang? Nabi Hud. Qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilaihin ghair. Apa kata Nabi Hud di sini? Wahai kaumku, sembahlah Allah dan tidak ada Tuhan selain. Kita yang berapa? Naik 73. Maka dia 73. Wa ila Samud, kepada kaum Samud. Siapa yang diutus? Akhahum Saleh, Nabi Saleh. Apa kalimat Nabi Saleh? Qal ya qaumi budullaha malakum min ilaihi ghair. Wahai kaumku, sembahlah Allah dan tidak ada Tuhan selain. Ayat berapa ini? Naik 85. Wa ila Madyan, kepada kaum Madyan. Akhahum Syuaib, Nabi Syuaib. Apa kalimatnya? Ya qaumi budullaha malakum min ilaihin ghair. Apa katanya? Wahai kaumku, sembahlah Allah dan tidak ada Tuhan selain Dia. Ini kalau diurut sampai Isya, nanti 24 bulan semua. Dan saya ada amanah, langsung loncat. Sebelum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam siapa? Nabi Isa. Ngomong apa Nabi Isa? Lihat di surat kelima ayat 72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israil budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad harama al-jannah. Ini kalimatnya Nabi Isa. Al-Hanunnar. Maka Nabi Isa mengatakan apa? Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Robku dan Robmu. Barang siapa menyekutukan Allah, maka diharamkan surga dan tempatnya neraka. Nabi Isa ngomong ya sama. Dan ini saya temukan dulu di Yohanes. Gak punya sama tulis Yohanes pasal 17 ayat 3. Itu gak kira dulu. Yohanes pasal 17 ayat 3. Kebenaran yang hak mengenal satu-satunya Allah dan tidak ada Allah lain di hadapan. Maka sembahlah Allah Bapamu dan Allah Bapaku, dan jangan kau menyekutukan Allah Bapamu. Dan aku, Yesus Kristus, utusannya jelas. Ada di Alkitab. Loh, kok nggak banyak yang tahu? Gak tahu diwacanya pendeta. Jadi nggak ngerti. Makanya orang Kristen itu kan, Alkitab itu kan pegangan hidup. Jadi kalau ahad dipegang kan. Kalau orang Islam itu Al-Quran pedoman. Jadi di kajian itu dibuka, dibacakan, ditadaburi. Makanya pedoman. Kalau dia cuma pegang, pegang kok. Karena saya dulu sekolahnya di sana, jadi ya itu mata kuliah, jadi boleh baca. Coba kalau tidak sekolah sana mungkin nggak pindah-pindah saya. Dan Islam itu indah. Kalau gak indah, aku gak pindah. Nah, luar biasa Islam ini. Kalau Rasulullah nggak usah ditanya, ajarannya apa? Bunyal Islamu ala khamsin. Sahadati la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa aqimis shalah wa ita'iz zakah, kemudian wassaumi Ramadan wal haji. Jelas la ilaha illallah. Maka waktu saya gak banyak, saya khotbah nikahnya jam 8 Sidoarjo. Salah ya teman-teman. Makanya jangan berlambat. Nah, saudara-saudaraku, jelas di sini kan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Anda beritahu, kalau mereka buat agama sendiri itu karangan. Apa? Siapa berani mengatakan bahwa Kristen itu karangan? Siapa yang berani mengatakan? Allah Rabbuna wa ta'ala. Buka surat 3 ayat 20
tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Apa katanya? Apakah kalian tidak memperhatikan ketika mereka aku beri kitab Taurat, aku beri kitab Injil, diganti semua, diganti, gak diterima, dirubah. Allah ini yang ngabarkan. 24-nya lebih parah. Dalika bi anakum qawlan tamasanun nar ayyaman mahdudas wa gharahum fi dinihi makanu yastarun. Dan mereka mengatakan tidak akan disentuh api neraka. Masya Allah, mereka terperdaya oleh agama yang mereka buat-buat. Allah yang menyampaikan. Maka nggak ada, Pak, mohon maaf saya. Ini laporan polisi nggak apa-apa. Penistaan, tangkap, saya kira mana model. Jadi Hindu, Buddha, Kristen, tidak ada, Pak. Nggak pernah disebut Allah. Maka kalau orang Kristen bilang, oh agama kita sama-sama samawi, turun dari langit, preketek. Tidak ada agama kita sama turun dari langit. Agama yang turun dari langit cuma satu. Apa? Tegas Allah katakan. Dan di Alkitab kalau sampai ada menyebutkan agama itu Kristen, tunjukkan ke saya pasal berapa, siapa yang bicara? Tidak ada dia. Betul-betul buatan. Saya kan orang sana dulu. Jangan lupa. Tidak ada agama Kristen, buatan. Maka karena itu saudara-saudaraku, maka kalau antum nggak kenal betul dengan agama ini, gimana antum bisa cinta? Antum sudah pas. Saya tuh iri sama antum. Berapa tahun Islam? 40 tahun saya lahir. Saya baru 15 tahun. Iri saya. Ilmunya tentu lebih banyak. Kalau saya masih belum seberapa. Maka harusnya saya ngaji sama antum, nggak bisa antum ngaji ke saya. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, kalau kita kenal betul, ya tahu betul loh, nggak ada agama selain Islam. Allah loh, wallahi, demi Allah, orang Islam tidak akan menjadi penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Orang Islam tidak akan menjadi penghuni neraka yang kekal di dalamnya selamanya. Dan dia jaminan surga. Antum buka surat 9, 111. Inna wa hasara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'ana lahumul jannah. Itu janji Allah. Dia orang nggak akan bisa dapat surga. Kok ngemut? Hanya orang mukmin yang dapat jaminan surga. Dan lihat Allah, ketika seseorang mengingkari Quran, mengingkari hadis Rasul Muhammad SAW, Allah sebut kafir.